dapat hadir sekali lagi Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat hadir bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, oleh karena kasih karunia telah Tuhan berikan bagi kami. Pada saat pagi hari ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau terus membuka hati telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, bisa hamba-Mu berbicara kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang keluar dari perkataan hidup hamba, kira-kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya selama ini Tuhan kami lalai dengan kelemahan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala perbuatan kami yang tidak menyenangkan dari Tuhan. Kiranya Tuhan kami layak di hadapan Tuhan pada hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan. Oke, shalom dan selamat pagi buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang berada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kita lewat persekutuan kita bersama pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita, di mana Tuhan telah memelihara kita sepanjang hari-hari yang telah kita lalui bersama. Baik kita bisa kita melakukan pekerjaan kita, di mana Tuhan sentiasa mengasihi kita dan memberikan kesempatan-kesempatan yang bagi kita sehingga kita dapat menikmati hidup kita. Jadi jemaat Tuhan, tanpa membuang masa, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-14. Matius 24 ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-14. Nah, kalau kita melihat garis bawasan di atas yang berkata permulaan penderitaan, ya, pada hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat keadaan-keadaan ya yang terjadi seperti sekarang ini. Jadi saya membawa satu teks untuk kita, yaitu di dalam Matius 24 ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-14. Saya akan membacanya untuk kita. Ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat yang terakhir, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, lewat pembacaan kita, saya membawa satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu siap menjelang akhir zaman. Ya. Nah, kalau kita melihat hal-hal hari ini, di mana banyak penderitaan yang dialami oleh manusia ketika ini. Jadi hari ini kita tahu dan sadar bahwa kita menghadapi sesuatu masalah yang menjadi pergumulan manusia, ya, hari ini. Sehingga saat ini manusia ingin tahu dari mana datangnya suatu serangan, ya, sesuatu musibah yang tidak kelihatan, namun dengan suatu makhluk yang sangat kecil, ya, yang tidak kelihatan yang sedang menyerang dunia ketika ini, ya, sehingga membuatkan semua orang berhenti melakukan aktiviti dan sebagainya, ya. Jadi menjadi pertanyaan kita, mengapakah hal ini terjadi bagi kita, ya? Dan ini menjadi pertanyaan kita pada hari ini. Pertama kita harus tahu, bukankah Tuhan sudah memperingatkan kita di dalam firman-Nya, ya, bahwa di hari-hari mendatang akan terjadi hal-hal yang dahsyat, ya, di luar pengetahuan manusia. Nah, contohnya hal yang terjadi ketika ini yaitu COVID-19. Dunia kita hari ini terus mencari jawaban, ya, terus mencari jawaban untuk mengetahui dari mana datangnya sesuatu penyakit, ya, yang menggoyangkan dunia hari ini. Nah, sehingga banyak orang bertanya, apakah hari ini menandakan dunia kita akan berakhir? Dan apakah dunia ini semakin sampai ke penghujungannya? Ya, ini yang menjadi pertanyaan manusia ketika ini. Nah, hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar dengan beberapa, ya, hal mengenai menjelang akhir zaman. Menjelang akhir zaman. Nah, kalau kita melihat hal yang pertama adalah berwaspadalah, ya, berwaspadalah. Nah, menjadi pertanyaan kita, mengapa kita harus berwaspada? Dan dalam hal apakah kita harus berwaspada? Nah, contohnya sebelum kita pergi ke sini menggunakan kereta, ya, di mana kita harus berawas-awas ketika kita memandu kendaraan sehingga sampai ke tempat ini. Mengapa kita harus berawas-awas? Karena kita tidak mau melanggar, ya, kereta orang. Bahkan kita juga berawas-awas supaya orang tidak melanggar kita, ya. Itu yang dimaksudkan supaya kita berawas-awas, ya. Tetapi maksud saya di sini adalah di saat kita menjelang akhir zaman, di mana kita diminta supaya berawas-awas, ya. Mengapa kita harus berawas-awas? Karena ada orang yang akan datang untuk menyesatkan kita, ya. Dikatakan dalam ayat yang keempat, dan mereka memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Namun apa yang harus kita lakukan adalah berawas-awas, ya. Sebab semuanya itu harus terjadi, kata firman Tuhan. Nah, mungkin kita akan bertanya, bilakah hal itu akan terjadi, ya? Bilakah hal-hal itu akan terjadi? Nah, kalau kita melihat ayat yang ketiga yang berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Nah, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kesudahan dunia? Nah, menjawab pertanyaan ini, ya, kita boleh lihat dalam Matius 24 ayat yang ke-36 yang berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, baik malaikat di surga maupun anak,
Ya, hanya Bapak sendirilah yang mengetahui hal itu. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mau mengikuti Tuhan adalah berjaga-jaga. Ya, mengapa kita harus berjaga-jaga? Ya, sebab kita tidak akan mengetahui pada hari mana Tuhan akan datang. Nah, apa yang Tuhan inginkan bagi kita adalah supaya kita terus berjaga-jaga, ya, sentiasa. Jadi kalau kita melihat hal ini di dalam Matius 24 ayat yang ketiga, dan murid-murid Yesus ketika itu sebenarnya mereka, ya, sudah mengetahui bahwa akhir zaman itu akan ada, ya. Tetapi masih juga mereka mempertanyakan hal itu kepada Yesus ketika itu. Yesus sudah memberitahukan kepada mereka, ya, dalam ayat yang ke-7 bahwa kedatangannya akan terjadi masalah besar. Ya, kalau kita melihat hal-hal yang terjadi ketika itu sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, akan terjadi masalah besar. Ya, terjadinya bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, ada sampar dan penyakit, kata firman Tuhan, yang memakan manusia seperti binatang buas yang kelaparan. Nah, dan gempa bumi terjadi, dan hal-hal yang mengejutkan di langit dan di bumi akan terjadi. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi, apapun keadaan kita, ya, mari kita melihat serangan hari ini. Keadaan yang melanda, ya, dunia pada hari ini menunjukkan suatu peringatan dari Allah untuk kita sadar, ya. Apapun keadaan kita pada hari ini, ya, keadaan yang menyerang dunia pada saat ini, bahwa itu adalah salah satunya peringatan, ya, kita supaya kita tetap sadar, ya. Hal yang kedua, maka itu apa yang harus kita lakukan, dan hal yang kedua adalah berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Jadi mengapa kita harus berjaga-jaga, ya, dan dalam hal apakah kita harus berjaga-jaga? Nah, saya percaya sebelum kita naik ke tempat ini, di mana kita melalui tangga, ya, sebelum kita masuk ke tempat ini, kita melalui tangga. Jadi setiap anak tangga itu kita harus berjaga-jaga supaya tidak terjatuh, ya, dari tangga. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang kita lakukan supaya kita berjaga-jaga. Ya, contohnya kita berjaga supaya kita tidak menyakitkan hati orang lain. Ya, itu adalah salah contohnya bagi kita. Kita berjaga supaya tidak ditipu oleh orang lain, ya. Dan kita berjaga supaya jangan adanya perkataan yang kotor dari mulut kita yang menyakitkan hati orang lain, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang membuatkan kita berjaga-jaga, ya. Tetapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah supaya kita berjaga-jaga dalam menghadapi kesulitan atau kesusahan di saat menjelang akhir zaman. Ya, maka itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama harus memiliki persiapan diri, ya, lebih awal. Nah, mengapa kita harus memiliki persiapan diri lebih awal? Karena di ayat yang ke-9 berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerah dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, maka itu di saat kita menghadapi keadaan atau situasi itu, yang harus kita lakukan adalah
tetap bertahan dalam penderitaan sesuai dengan iman kita. Yang kedua, tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap percaya dan yakin kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus memiliki pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan? Karena di dalam ayat yang ke-13 berkata, setiap orang yang bertahan, berharap dan percaya kepada Tuhan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Ya. Nah, yang terakhir, di dalam kita boleh melihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-13 yang berkata, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyalaan api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, sebaliknya, bersukacitalah. Ya, ini menjadi satu penekanan di dalam teks ini, di mana kita di saat kita menghadapi masalah, ya, menghadapi suatu musibah, di mana penekanan teks firman Tuhan yang dikatakan di sini yang berkata bersukacitalah, ya. Kalau kita melihat hal ini, bersukacita ini mungkin kita susah mau menerima, ya. Di saat kita mengalami suatu masalah, di saat kita mengalami suatu musibah, apalagi hal-hal yang terjadi ketika ini, ya, di mana firman Tuhan ini bersukacitalah, memang kita susah untuk mau menerima hal itu, ya. Jadi firman Tuhan ini berkata di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-13 yang berkata bersukacitalah di saat kita menghadapi situasi keadaan yang melanda dunia ketika ini. Di mana firman Tuhan ini mengatakan bersukacitalah sesuai dengan kebahagiaan yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, kesimpulan firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan ini mengajarkan kita dengan dua hal, ya, dengan dua hal. Hal yang pertama adalah berwaspadalah. Mengapa kita harus berwaspada? Karena akan ada orang yang akan datang untuk menyesatkan kita. Dan hal yang kedua adalah berjaga-jagalah. Kita harus berjaga-jaga dalam menghadapi kesulitan atau kesusahan di saat menjalani akhir zaman. Jadi firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita bersama pada pagi hari ini hanya sampai di sini. Biar kiranya firman Tuhan ini memberikan kita sesuatu kekuatan di saat kita menghadapi musibah-musibah yang terjadi ketika ini. Biar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dan kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sentiasa menolong kita di dalam segala sesuatu. Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama pada pagi hari ini Tuhan menjadi suatu kekuatan kami di saat kami menghadapi keadaan-keadaan dunia ketika ini, di mana Engkau telah berjanji setiap orang yang percaya dan bertahan dalam segala sesuatu, mereka akan mendapat keselamatan yang kekal. Bapa di surga, biarlah firman-Nya Tuhan memberikan kami sesuatu pengertian supaya kami sentiasa mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Nya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.